Selamat pagi para mahasiswa Product Design Engineering kelas LA 72. Baik, minggu lalu kita sampai sini ya. Ini sudah terakhir ini. Nah, kita lanjutkan ke yang berikutnya adalah tentang kofaktor. Kofaktor itu kelengkungan, ya, kelengkungan. Kelengkungan. Menulis tak bisa. Kurvatur, ya. Kurvatur itu adalah kelengkungan ya. Lambangnya K ya. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu ada istilah tangen vektor, TT. Tangen vektor. T besar jadi T kecil, ya. TT. Itu rumusnya adalah R aksen di vektor ya. R aksen T per nomnya. Nom itu artinya panjang vektor ya. R aksen T. Nom dari R aksen T. Itu seperti vektor satuan kan. Vektor satuan adalah vektor itu dibagi panjang vektor ya, atau nom vektor ya. TT. Jadi tangen vektor T besar dari T kecil itu tangen vektor itu adalah lambangnya TT adalah R aksen T ya, vektor dari aksen T per panjang vektor aksen T. Panjang itu nom ya. Nom dari oke. Oke. Kemudian kurvaturnya itu adalah kelengkungan. Lambangnya adalah K ya. Kelengkungan. Kelengkungan kurvatur. Lambangnya K. K adalah kelengkungan itu panjang. Jadi berarti panjang kelengkungan K sama dengan turunan T. T itu dari tangen vektor terhadap waktu. Terhadap S ya. S itu adalah surface basin. Nggak ada itu. Ya. Jadi turunan kelengkungan terhadap S. Kemudian ini sama dengan turunan pertama dari tangen vektor. Ya, turunan pertama dari tangen vektor T. Ini ini vektor juga, sorry. Lambangnya begini ya.
lambangnya pakai panah ya. Coba kalau di dalam apa tuh dia pakai huruf tebal apa box ya. T T aksen ya. Turunan pertama dari T aksen T dibagi dengan R vektor R aksen T. Ya, agak mutlak. Agak mutlak karena panjang nggak boleh negatif. Ya. Mungkin yang kita sering pakai itu rumus ini ya. K itu sama dengan ini. Ini yang sering. Ya, vektor T aksen T dibagi vektor E aksen T. Itu nomor pertamanya. Ya, dua-duanya. Oke. Di mana T adalah unit tangan vektor. Oh, unit ya. Ini disebut unit. Unit tangan vektor. Unit tangan vektor. Ya. Unit vektor satuan. Ya, berarti ini tangan vektor satuan. Ya. Nah, sekarang ada contoh. So that the curvature of a cycle of radius A is per R. Ya, nanti perlihatkan lah. Ya. Jadi bukan tangan vektor, unit tangan vektor ya. Seperti vektor satuan adalah unit vektor ya. Vektor satuan ini unit vektor adalah vektor tersebut dibagi panjang vektor atau non vektor ya. Bagi panjang vektor dan non vektor. Oh, ini ada salah. Apa ada sorot? Oke. Kita masuk dengan contoh. So that ya, lihatkanlah the curvature of a cycle of radius. Radius A is super E. Solution. Solusi ya. Jadi saya perlihatkan bahwa kelengkungan dari suatu cycle itu lingkaran ya. Cycle atau melingkar ya. Dari suatu jari yang jarinya A adalah seper A. Nah, kita punya vektor R T-nya itu adalah A cos T kali vektor satuan I ditambah A kali sin T kali vektor satuan D. Sebetulnya ini lebih ringkas, saya tulis A cos T, ya nak, koma A sin T, benar? Di mana IJ-nya kita hilangkan, ya nak? Kalau IJ itu dalam bentuk jumlah itu, IJ-nya kita hilangkan, tinggallah A cos T, koma A sin T, benar? Halo? Dalam dua dimensi, two dimension, ya, dua dimensi. Oke, kita cari R aksen T-nya. Ini kan R vektor R ya, RT apa object position ya. RT, maka R aksen T berapa? Maka vektor R aksen T adalah A kali turunan cos apa? A kali turunan cos adalah min sin T. A kali turunan sin adalah cos T. Enak. Sehingga R aksen T adalah
min A sin T, koma A cos T. Min A sin T, koma A cos T. Jelas sampai sini? Step by step nih. Oke. Nah. Oh ya, kemudian kita cari nomnya. Ini kan baru kita dapat R aksen T ya. Ya. Maka nomnya berapa? Maka nom R aksen ya. Nom miring saya nulisnya. Ini. R aksen T, nom itu panjang vektor adalah akar, gitu nggak? Pitagoras kan? Min A sin T, min A sin T pangkat 2 ditambah A cos T pangkat 2 ya nak? A cos T pangkat 2 ini. A cos T. Sehingga hasilnya ini adalah akar dari A kuadrat kali sin kuadrat T ditambah A kuadrat kali cos kuadrat T. Enak. A kuadrat ini bisa dikeluarin, ya kan? Maksudnya difaktorkan sehingga A kuadrat kali sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T. Kemudian Anda tahu bahwa sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T nilainya 1, ya enggak? Sehingga A kuadrat kali 1 kan atau A kuadrat. Akar A kuadrat adalah A. Berarti panjang atau nom vektor R aksen T adalah A. Jelas sampai sini? Ya. Jadi panjangnya A. Ya. Nah, baru kita masukkan kelengkungan. Kelengkungan T. Sebetulnya ini ada pakai T-nya boleh ya. Tadi yang tadi ini kalau tambah T-nya sini boleh. Ya. Kelengkungan T. Any question so far? Ada yang bertanya? Yang belakang? Do you have any question? No yet. Belum ya. Oke, baru kita cari jadi kelengkungan K. Ya nak? Oh ya, T dulu. Cari. Sudah dapat ini, kita baru cari T besarnya. Apa tadi? T besar apa tadi? Unit tangen vektor, ya nak? T besar dari T, ini vektor ya. T besar dari T adalah menurut rumus itu sama dengan R aksen T dibagi nom, ya, dibagi nom R aksen T. Nah, R aksen T-nya tadi adalah apa tadi? Min A. Min A sin T, dari sini deh. R sin T dan min A sin T, A cos T. Min A sin T, koma A cos T. Dibagi panjangnya adalah A. Enak. Nomnya A tadi kan. Nom itu adalah panjang vektor. Paham? Sehingga kalau kita bagi, jadi T. Ya, itu adalah, ini dibagi menjadi apa? Min A kali A kan min 1, jadi min sin T. Ya. Min sin T, koma A cos T bagi A cos T. Enak. Min sin T, koma A cos T. A-nya tidak ada ya. Min sin T, cos T. Halo. Maka T aksen T adalah apa? Turunkan lagi nih. Turunan sin apa? Cos T. Turunan cos min sin T. Ya enggak? Halo.
Oke. Oke. Kemudian, oh ini sebetulnya ada salah rumus dari ya. Sorry, kelengkungan ini, sorry, ini bukan harga mutlak total ya. Saya ada salah. Ini putus nih harusnya. Ini, maaf tadi, yang ini nom nih. Agak nom yang nom dari T aksen T dibagi nom dari R aksen T ya. Masalah nih. Sorry, diperbaiki tadi. Ya, kelengkungan ini kelengkungan yang sebut kuvator. Kuvator ini kelengkungan T adalah harga mutlak T aksen T per harga mutlak R aksen T. Vektor ya. Harga mutlak itu adalah nom. Oh ya, di sini nomnya kita cari berapa nom dari saya nulis kok jadi miring ya. Nom dari T aksen T. Saya bisa lurus. Sama dengan akar dari apa? Min cos T pangkat 2 ditambah min sin T pangkat 2. Jadi kalau di dalam pertiga langsung aja satu gitu. Dari mana satu? Nah ini cari gini ya. Ini kita cari akar dari cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T. Anda tahu cos kuadrat tambah sin kuadrat adalah 1, akar 1 adalah 1. Ya nggak? Ya, saya kasih tahu ya. This if nom T aksen T sama dengan 1. Nah, itu yang datang dari situ. Ya, pakai Pitagoras. Ya, 2 dimensi. Nah, setelah dapat baru kita jawab kelengkungan. Apa kurvatur tadi kelengkungan ya. Adalah jadi R aksen itunya berapa tadi? Di atas tadi. Oh ini R aksen T-nya, ini R aksen T-nya adalah A ya. Sedangkan T aksen T-nya adalah 1. Sehingga kelengkungan ini yang namanya kurvatur di kelengkungannya adalah harga mutlak dari T aksen vektor ya. Vektor T aksen T dibagi dengan vektor R aksen T. Nah, tadi kita udah cari di atas dari bahwa T aksen T adalah 1 per dan R aksen ini yang paling bawah. R aksen T adalah A, betul enggak? R aksen T-nya adalah A. Jadi terbukti yang jadi kan so that ya kan mesti perlihatkanlah bahwa kelengkungan itu adalah seper A, ya enggak? Tadi di atas betul enggak itu? Yang kita mau buktikan ini sebenarnya kan? Jadi terbuktilah bahwa kelengkungannya itu adalah harga apa nom itu adalah panjang vektor dari T besar aksen T dibagi dengan nom atau panjang vektor dari R aksen T adalah seper A. 1 per A. Berkas kita itu udah tadi berkas. Sudah jelas ya, ini kelengkungan. Mungkin di waktu di Kapul 1 atau ada belajar kelengkungan juga enggak? Ada yang ajarnya, ada yang enggak, tergantung.
Lain-lain rumusnya lain bukan ini. Bukan pakai vektor ya. Ini kan pakai vektor ya. Oke. Selesai ini ya. Nah, baik. Berikutnya adalah the curvature of curve of the curve ya. Jadi the curvature of the curve itu kurva ya. Given ya. Kelengkungan dari apa kurva memberikan atau diberikan given by the vector function. Jadi diberikan oleh fungsi vektor. Fungsi vektor R. Fungsi function vektor R ya. Vektor R is bahwa kelengkungan adalah ya, harga mutlak itu adalah nom dari R vektor R aksen T cross R vektor R double aksen T. Ya. Nom itu panjang vektor dibagi dengan R aksen T nomnya pangkat 3. Ya. Jadi kelengkungannya itu sama dengan aksen T cross vektor ya. Cross dengan L. Jadi yang turunan pertama di cross dengan turunan kedua. Kemudian per nom panjang vektor ya. Kemudian panjang vektor dari R aksen T di pangkat 3. Ya. Oke. Oh ya, sama ini sebenarnya pernah dapat di kalkulus 1 ya kalau yang apa? Kelengkungan itu adalah turunan kedua dari fungsi X dibagi dengan 1 ditambah turunan pertama pangkat 2 kurung pangkat 3 per 2. Pernah dapat nggak? Pernah ya? Oke. Jadi ini yang untuk rumitnya gini ya. Kalau kita lihat untuk rumitnya. Ini memang kelengkuan ini agak. Di sini dinyatakan for the special case dalam hal kasus khusus ya of a plane curve with equation. Jadi kalau misalnya dalam masalah khusus ya jika y sama dengan fungsi x, ini biasa kan? We choose x as the parameter and right ya bahwa Rx itu adalah X I plus Y itu adalah fungsi X kan? Y kan fungsi X. Jadi kan sebetulnya nih, saya tulis ini dulu. Ini kadang-kadang sering langsung jadi ada bingung deh ya.
Ini apa? Kan X I tambah Y J. Betul nggak? Halo? Atau ini biasa dikenal X, Y. Nah, itu lebih jelas kan? Kita lebih familiar X, Y. Betul nggak? Dua dimensi. X, Y. Atau XI plus YJ. Sama ya. Itu biasanya. Nah, ini bisa kita ubah. Ini bisa kita ubah. X, fungsi X. Sama enggak? Kalau Y-nya kan sama dengan ini. Y-nya sama dengan fungsi X. Kita ganti Y-nya. Ya. Halo. Oke, kita ganti. Nah, kemudian berarti di sini berapa R aksen X berapa? R aksen X sama dengan apa? X turunannya 1. Ya enggak? 1, fungsi aksen X. Betul enggak? Mungkin saya enggak tulis dalam IJ ya. Saya tulis dalam 2 dimensi lebih mudah kan? Maksudnya enggak kepanjangan. Betul enggak? Seperti X, Y itu XI plus YJ panjang. IJ-nya kita hilangkan, berarti RX adalah X, Y. Y-nya saya ganti dengan fungsi X, betul enggak? Y kan fungsi X ganti. Kemudian R aksen X apa? X turunkan 1, Fx turunkan apa? F aksen X. Ya. Nah, kemudian R double aksen apa lagi? Sekalian ya. R double aksen X berapa? Turunkan lagi. 1 turunkan 0, ya enggak? 1 turunkan 0, terus ini turunkan jadi double aksen X. Halo? Oke. Nah, baru kita lihat sini R rumus tadi, yang rumus tadi ini pakai rumus yang tadi ini ya. Cuma yang tadi dalam X, ini dalam X. Tadi dalam T, yang sekarang ini dalam X ya. Jadi R aksen X cross ya. Cross R aksen X cross R double aksen X itu berapa? Halo? R aksen X cross R double aksen X. R double aksen X adalah sama dengan apa? Kalau kita tulis R aksen X-nya tadi mana? R aksen X-nya adalah 1, fungsi aksen X cross dengan 0, nah, mungkin terpaksa kita pakai apa? Halo? Susah. Kalau 2 dimensi, padanya 3 dimensi kita pakai determinan, ya enggak? Ini karena bentuknya 2 dimensi, terpaksa kita ubah lagi nih. Ini menjadi apa? 1i, betul enggak? Plus fungsi aksen X kali vektor 1J, betul enggak? Cross, ini 0, udah tulis 0i, enggak ada kan? 0i kan enggak ada. Ya, kita mau tulis boleh 0i plus F double aksen X kali J. Kan gitu. Yang 0i-nya ini hilang, betul enggak? Coret pakai warna hijau. Saya pakai warna hijau. Ah, itu. Nah, kita kalikan satu per satu. Coba kita kalikan. Hasilnya apa nih? I kali, nah, I cross. Bacaan yang kali cross. I cross F double aksen ini. I cross. Jadi hasilnya apa sini? R double aksen X. Di sini I cross J. Betul nggak? Halo? Ditambah. Nah, yang kedua kali ini. Yang kedua adalah F double aksen X kali fungsi double aksen X J cross J, betul enggak? J cross J.
Halo. Nah, I cross J hasilnya apa? K kan? Ya, kita ada pelajari ya dari yang sebelumnya. Sebetulnya sama di algebra linear atau vektor bahwa I cross J adalah K, betul nggak? Coba I cross J. I cross J, I-nya di X, I cross J arahnya berlawanan, jalurnya enggak? Berlawanan ya? Berlawanan. Ini gambar sketsanya kan gitu. Gambar sketsanya kan gini, ini I, ya ini I, ini sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Ini J, ini K, betul enggak? Halo? Kalau I cross J, arahnya berlawanan atau menurut arah jam? Berlawanan, berarti positif K. Betul enggak? Jadi hasilnya ini adalah K. K. Mana ya? J cross J. Ingat J cross J adalah panjang J kali panjang J kali sin. J dengan J berimpit. Berarti sudutnya 0. Sin 0 berapa? Sin 0, 0. Jadi 1 kali 1 kali 0, 0. 0 kali vektor satuan, vektor 0. Ini hasilnya vektor 0. Ini hilang ya. Berarti ini hilang nggak semua nih? Ya, ini hilang semua ya. Oke. Maka tinggallah ini. Turunan kedua X kali K. Tinggal ini. Ya, lah. Saya tunjuk Anda ya. Di ini di buku cetak begitulah ceritanya. Saya tunjuk nih. Tuh. Ternyata enggak ada jalannya. Ya langsung ya. Tiba-tiba ya tulis tuh kan. Nih, Anda lihat nih. R ini R-nya X vektor berarti vektor R. Vektor R asal X cross R double X adalah turunan kedua X kali K. Tersatuan K. K itu yang disebut Z. Dan kasih tahu jalannya di sini. Ini saya diskusikan tahu ya. Maksudnya supaya Anda mengerti mengapa hasil itu terjadi ya. Jadi saya main dua media. Nah, ini dapatnya mengapa R asen X cross L double asen X adalah turunan kedua X kali K. K itu adalah vektor satuan pada sumbu Z. Ya enggak? Halo. Karena I cross J adalah plus K. Kalau J cross I terbalik min K. Ya enggak? Jadi berhubung semua ya ilmu-ilmu yang sebelumnya dipakai ya. Pakai semuanya. Ya. Oke. Dengan demikian rumus yang tadi itu. We also have nomnya. Berapa nomnya? Kalau R asen X tadi berapa? R asen X-nya kita salin nih. R asen X-nya berapa sini? 1, F asen X enggak? Halo. Ini. R asen X adalah vektornya 1, F asen X. Saya enggak pakai 1I plus F asen X J. Pusing gitu ya. Ya. Ada kalanya harus pakai. Ya, harus pakai. Jadi kita salin ya. R asen X. Apa? R aksen X adalah 1, F aksen X. Itu ya. Tuh lihat tadi. Halo. Nah, berapa nomnya? Nom dari R aksen X adalah ini nom. Nom dari R aksen X adalah akar, ini Pitagoras kan? 1 kuadrat ditambah R aksen X kurung kuadrat. Ya, ini sama dengan akar dari 1 ditambah ya, atau ini kurung siku aja ya.
Wah, masa baru mulai udah ini. Nah, tertulis kan? Oh, nah, ya. Coba. Nggak bisa. Terpaksa kita baru mulai turun. Kita bisa masuk ke yang baru. Cadangannya tampung. Oke, sampai sini tadi ya. Ini saya tutup yang satu lagi. Kalau enggak, dia keluar ini, Pak. Oh yes, belum diingatkan setiap ganti itu harus di-share. Kalau enggak, dia enggak masuk sini. Coba. Sharing, share lagi, green. Oke, ini tuh. Ada yang buka ini? Oh, enggak ada ya. Saya tadi udah coba di sini. Oke, bisa. Baik. Nah, tadi dari sini tadi yang gangguannya ya. Sampai sini kita cari apa tadi? Halo, kembalikan ke ya kan? Sudah dapat kan yang kita baru dapat R accent X cross enak. R nih R accent X cross R double accent X adalah F double accent X. We also have. Nah, ini sudah ada. Oh, ini yang tadi belum ya. Ini tadi hilang nih. Jadi kita salin. Jadi dari apa? R accent X adalah keluar ini. R accent X adalah ini tadi bukan media apa ada dua media gitu. Jadi R accent X adalah diketahui tadi sebelumnya kita lihat buka ya sebelumnya lagi 1, ya nak 1, F accent X sehingga nomnya R accent X ya R accent X nomnya panjang vektornya adalah akar dari 1 kuadrat ditambah fungsi accent X kurung kuadratnya nak. Ini sama dengan akar dari apa? 1 ditambah F accent X kurung kuadrat. Sampai sini? Jelas? Halo? Nah, dengan kita masukkan rumus apa? Rumus KT tadi ya. Yang ada kan KT adalah apa tadi? Taruh sini di atas. Ini nih.
KT adalah R asen T kali L double asen E per S pangkat 3 ya. Kalau kita masukkan agak apa nom dari R aksen T cross dengan R double aksen T ini nom per nom R aksen T pangkat 3. Itu enggak tadi? Halo? Tadi itu enggak rumusnya? Ya. Nah, berdasar rumus ini kalau kita ganti ya berdasar rumus ini. Tapi dalam X ini T tadi kan. Coba, maka KX jadi maka KX sama dengan T ganti X ya kan. Nah, nom R asen T cross R double asen T berapa? Tadi yang sebelumnya. Oh ya kan dapat ini ya. Berarti nomnya berapa? Halo? Nom dari ini lupa tadi. Nom dari R aksen T, aksen X, sorry, cross R double aksen X, nomnya adalah, oh ya ini boleh tulis bentuknya apa nih? Ini K ya. K. Berarti ini apa? 0,0, apa? 1, itu enggak? Bukan 1, F double aksen X ya. Ini apa hari ini nih? Aduh. Baru mulai lagi nih, ganggu lagi nih. Bisa. Tidak hapus juga. Sorry banget ini gangguan dari tadi nih. Aduh. Cadangan berikutnya. Sama ramai. Yang ini tadi ada ketinggalan dari nomnya belum kita cari ya. Berapa nomnya sini? Taruh di sini. Ini nomnya belum kita cari ya. Jadi nom dari, nah, tidak tertulis ya. Oh, udah ya. Nom dari R aksen. Ini sebetulnya kita mau bukti rumusnya ya. Aksen X cross R double aksen X. Nomnya adalah, ini kalau kita terjemahkan apa nih? 0,0, double aksen X. Itu enggak? Gitu kan? 3 dimensi ya. Berarti ini nomnya adalah akar dari apa? Akar dari 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah apa? Fungsi double aksen X
kurung pangkat 2, betul nggak? Berarti tinggal terakhir akar dari turunan kedua fungsi X pangkat 2 adalah diakarkan apa? Fungsi kedua fungsi X, betul nggak? Halo? Nah, berdasar rumus ini tadi, ya, dari hilang ya yang tadi. Oh, oh ya tadi belum kita cari, sudah hilang lagi deh, nggak apa-apa. Jadi yang tadi nih, yang ini R aksen X apa nih? 1, F aksen X, ya. R aksen X adalah 1, turunan pertamanya. Sebetulnya rumus ini yang mungkin Anda dapat harusnya di kalkulus 1 rumusnya, tapi dari mana asal usulnya kan nggak tahu. Nah, baru sini nomnya berapa? F aksen X adalah apa? Akar dari 1 kuadrat ditambah, ya, 1 kuadrat ditambah fungsi aksen X kurung pangkat 2. Sama dengan akar dari 1 ditambah fungsi aksen X kurung kuadrat. Benar? Halo? Ya. Ini nomnya. Nah, berdasar rumus tadi bahwa rumus yang pernah Anda dapat di yang tadi pernah Anda catat apa tadi? Halo. Kelengkungan dari T itu adalah apa tadi? Agam mutlak dari R aksen T cross L double aksen T per, ya kan? Terus ini apa? R aksen T nom pangkat 3, ya nak? Ini rumusnya tadi nak? Yang kotak hijau. Nah, berdasarkan ini, maka kita ganti dengan T-nya X dari kan? Jadi K. Kelengkungan X adalah berapa? Apa? R aksen T, jadi ini rumusnya jadi R aksen X cross R double aksen X per, terus ini R aksen X pangkat 3, ya nak? Halo? Ya kan? Nah, dari sini kita teruskan. Maka KX berapa? Nah, tadi kita sudah cari bahwa ini apa? Nom dari R aksen X cross L double aksen X hasilnya apa? Halo, hasilnya apa ini? Turunan kedua dia fungsi kan? Kita tulis ini. Hasilnya adalah turunan kedua dari fungsi X per, nah, yang R aksen pangkat 3-nya mana? Mana ya? Tadi ini nih. Aksen X-nya adalah akar dari apa? 1 ditambah F aksen X kurung pangkat
2, ya nak? Ini dikurung pangkat 3, ya nak? Halo? Ada? Nah, sehingga Kx-nya ini berapa? Sama dengan turunan kedua fungsi X. Ini cari kelengkungan ya. Fungsi Anda dapat ini akar pangkat 3 sama nak? Kurung pangkat 3/2. Sama nak? Ini boleh kita tulis 1 ditambah f aksen X kurung kuadrat. Ini kurung kuadrat. Kurung pangkat 3/2. Sama nak? Nah, rumus inilah kalau belajar kelengkungan, di fungsi ya, bukan vektor ya. Rumus ini ada nih. Ya. Dari mana datang rumus itu? Barusan kita turunkan. Kita lihat di kalau Anda belajar kelengkungan di kalkulus 1, harusnya ini diajarkan nih. Karena belum belajar vektor kan. Jadi kelengkungannya berdasarkan rumus fungsi X. Fungsi X-nya apa? Maka kelengkungan adalah turunan kedua fungsi X per 1 ditambah turunan pertama fungsi X kuadrat kurung pangkat 3/2. Ya. Nah, ini rumus Anda lihat tuh. Halo, coba lihat yang ini. Kena? Ini. Ini hasilnya. Kx adalah, oh ya ini panjang ya, sorry. Karena dia tadi, sorry, ini pakai harga mutlak tadi ya. Sini ini. Karena ini harga mutlak, ini juga pakai harga mutlak juga sini. Ya, harga mutlak. Harga mutlak itu ya sepertinya menjaga panjang itu tidak boleh negatif. Maka di sini juga dikasih harga mutlak ya. Harga mutlak gitu. Oke, sudah terbukti ya. Dan rumus ini yang biasanya muncul tapi kita tidak tahu datang dari mana. Ternyata asal usulnya dari sini. Saya tidak tahu waktu ada di kalkulus 1 itu nggak diajarkan nih kelengkungan. Tapi itu function bukan vektor ya. Jadi munculnya dari sini ya. Itulah asal usulnya. Oke. Kalau sudah maka sebentar lagi kita tutup dengan contoh. Nah, ini ada soal parabola. Ini titiknya 0,0, 1,1, 2,4. Ini kok 3 titik ya. Parabola. Kalau di video bagus soalnya. Binomial vektor. And the unit normal and binomial vektor. Oke. Kita lewati aja. Torsion. Oke, ini tugas Anda yang lain ya. Ada ujian nanti. Ada hari ini UTS? Nggak ada. Kita masuk dengan motion in space. Ya. Ini tentang velocity ya, motion in space ini velocity and acceleration. Saya udah tuh ya, belum ya? Tentang kecepatan dan percepatan. Ada kan yang
integral apa VT adalah integral AT DT. Nanti harus ada tambah C1, tambah C2, tambah C3 ada kan? Saya udah kita lihat aja ini ya. Nah, ini kalau ini menurut dasarnya kan itu eh, AT itu AT itu sama dengan analisis kecepatan atau velocity ya. V itu velocity adalah eh, position objek position posisi benda kan diturunkan itu enggak ya, panjangnya itu adalah ds per dt ya. S itu adalah gelengkungan ya. Oke, kemudian AT adalah eh, percepatan atau acceleration akselerasi ya. Acceleration adalah turunan pertama dari kecepatan velocity dan turunan kedua dari jarak atau posisi benda, objek position. Oke, jelas ya? Ini kita masuk dengan tadi judulnya apa? Velocity ya itu adalah kecepatan, gitu kan? Kemudian oh ya, kemudian ada lagi speed. Speed itu apa? Bahasa Indonesia sama kecepatan juga kan? Kalau gini, velocity itu vektor kecepatan. Ini adalah vektor kecepatan. Agak membedakan ya. Kalau speed itu adalah norm dari, jadi apa? Harga mutlak itu berarti panjang. Panjang vektor berarti apa? Speed itu angkanya. Kecepatan misalnya 100 km per jam, 100-nya. Speed. Tapi kalau bicara velocity itu adalah vektor kecepatan. Kemudian ada satu lagi acceleration. Ya, acceleration. Ini yang disebut apa? Lambangnya AT, ya enggak? Ini adalah percepatan. Vektor ya. Ini vektor juga ini. Ini pasti vektor. Lambangnya kan vektor percepatan. Jelas ya bedanya speed dengan velocity. Kalau di Indonesia mungkin kecepatan kan. Tapi kalau velocity itu vektor kecepatan, sedang speed adalah angka harga mutlak itu artinya angka dari kecepatannya berapa, ya. Bisa bedakan antara velocity dengan speed? Ada yang kurang jelas, Dewi? Tanya, enggak apa-apa. Oh, saya ini main dua media karena lupa ada lagi ada yang pilih. Oke, maaf. Ya ini ya, velocity ya, velocity itu vektor kecepatan, speed adalah kalau lambang angka mutlak itu artinya angka kecepatannya itu berapa, ya, angkanya. Kalau panjang itu kan enggak ada apa, enggak ada arahnya, ya. Kalau kalau velocity ada arahnya, kayaknya vektor. Vektor ada arah, begini lah. Velocity itu adalah vektor, sedang speed adalah skalar. Paham maksudnya? Skalar hanya punya besaran, tapi tidak punya arah. Acceleration juga vektor, ya, vektor percepatan. Oke, sehingga speed itu bisa ditulis ya. Speed itu
sama dengan posisi benda objek position itu adalah posisi benda diturunkan pada waktu, ya. Rate of change of distance with respect to time. Berarti ini sama dengan turunan jarak terhadap waktu, betul nggak? Mungkin Anda kenal DXPDT nggak? Dulu belajar itu ya. DXPDT adalah jarak kecepatan jarak yang diturunkan pada waktu adalah kecepatan, ya. Kemudian AT, vektor AT adalah sama dengan vektor kecepatan diturunkan pada waktu atau sama dengan turunan jarak atau posisi benda pada waktu, ya. Turunan kedua, ya. Oke. Jelas sampai sini? Nah. Karena dulu kita sudah pelajari yang bentuk lain lagi, tapi ya pakai integral, ya nak? Oke. Nah, ini mungkin basic. Sudah ini? Sudah. Asal lompat-lompat satu nih. Nah, ini ditanya the position vector, okay. The position vector of an object moving, berbeda tempat kan, moving in a plane, pada suatu bidang, ya. Salah, in place salah. Plane. In a plane is given by vektor R T adalah T pangkat 3 I, ini soalnya T3 pangkat I plus T kuadrat J, ya. Kemudian yang find its velocity, tanya velocity ini speed berarti agak mutlaknya, ya, kecepatan. Kemudian n acceleration, when ketika T sama dengan 1. Oke. Nah, kalau kita punya objek positionnya, ini objek posisi benda adalah T pangkat 3 I plus T kuadrat C, ini bisa kita ubah dalam bentuk 2 dimensi, apa? T pangkat 3, T kuadrat. Betul nggak? I-nya kita hilangkan, boleh kan? I dan J-nya kita hilangkan, maka berubah dalam bentuk 2 dimensi. Halo? Nah, T pangkat 3, T kuadrat. Sini nilainya dalam IC, ya, yang di dalam apa, ya. Kemudian kita mau cari PT-nya berapa? Halo? PT sama dengan apa? Ini yang velocity. Velocity-nya adalah vektor PT adalah, ya turun aja, T pangkat 3 turun apa? Halo? T pangkat 3 turun dengan 3. T pangkat 3 kurang 1
T kuadrat. T pangkat 2 turunkan 2T. Ya nak? Atau ini boleh 3T kuadrat I plus 2TJ. Ya nak? Oke, pakai gini aja lebih mudah ya. Oke. Kemudian berapa speed? Speed itu yang itu. Speed itu adalah yang nomnya. Nomnya adalah akar dari 3T kuadrat di pangkat 2 ditambah 2T kurung kuadrat. Itu enggak? Jadi angkanya. Skalar ya, panjang vektornya berapa? Dari kecepatan. Jadi akar dari 9T pangkat 4 ditambah 2 kuadrat 4 T pangkat 2. Halo? Sampai sini jelas? Ya. Kalau ini sudah terjawab ya tadi ya. Yang ini adalah kecepatannya. Ini velocity-nya ini adalah speed, betul nggak? Nah, untuk T sama dengan 1 berapa? Halo? Oh ya, berarti boleh kita ganti. Jadi pertama kalau kita jawab velocity apa? Velocity berarti itu adalah vektor. Vektor VT adalah sama dengan apa tadi? T pangkat 3, T kuadrat. Dengan T sama dengan 1 ya kan? Dengan T sama dengan 1 ini menjadi apa? VT-nya sama dengan 1 pangkat 3, 1 pangkat 2 enggak? Atau 1,1. Halo? Benar ya itu? Vektornya 1,1. Tadi 3. Oh, ada 3-nya. Sorry. PT salah ini. PT-nya di sini 3T. Kalau salah bilang ya. Ini tadi ini vektornya 3T kuadrat. Berarti sini apa? 3T kuadrat, 2T ya nak? 2T. Berarti sini 3 kali 1 kuadrat, 2 kali 1. Ya nak? Sehingga berapa jadinya? 3,2. Benar? Halo? Vektornya 3,2 kan? Atau 3I plus 2J. Ya? Ini ngerti nggak yang lain nih? Para sudah habis uji. Nggak ada perhatian nih. Ini mudah, tapi kadang-kadang mudah. Tapi ya kalau nggak ngerti, apa bedanya velocity dengan speed? Jadi, apa bedanya? Kalau velocity, vektor kecepatannya. Kecepatan dalam bentuk vektor, sedangkan velocity adalah nom dari vektornya. Nom dari speednya. Nom dari VT-nya. Nomnya. Jadi agak mutlak dari VT. Ya. Nah, kemudian baru cari ini. Speed. Speednya apa? Speednya adalah, diketahui speednya apa? Itu kalau diterangkan tidak diperhatiin gimana? Yang perhatiin cuma berapa orang saya tahu, yang perhatiin siapa aja. Dari wajah kelihatan. Itu saya kuis nanti ya. Kalau enggak saya tes harus tahu. Speed berapa? Speednya adalah sini tadi ini. Berarti agak mutlak nom panjang vektor dari kecepatannya agak mutlak dari VT berapa? Akar dari 9T pangkat 4 tambah 4T pangkat 2. Untuk T yang 1, untuk T yang 1 berarti ini akar dari 9 kali 1 pangkat 4 ditambah 4 kali 1 pangkat 2 enggak? Akar dari berapa? 9 ke 1, 9 tambah 4. Ya enggak? Sama dengan akar berapa? 13. Ya, akar 13. Sudah jelas? Ini yang T-nya ganti 1. Berarti ini V dari 1. Itu maksudnya. Ya, V dari. Ini yang disebut speed. Speed itu agak mutlak ya. Sorry. Agak mutlak.
speed itu adalah harga mutlak. Kalau yang ini V1 ya. Ini ganti V1 nih. Bukan VT tapi V1. T-nya diganti dengan 1. Ini. Maka V1-nya adalah 3,2. Vektor. Jadi kalau velocity dalam bentuk vektor, sedangkan speed dalam skalar. Ya, bilangan ya. Oh, ya, masih ada lagi satu lagi acceleration. Nah, akselerasi percepatan. Lanjutannya. Ini bentang-bentang nilainya bagus-bagus nanti luasnya jeblok. Memang di rata-rata ya. Oke, kalau sudah kena lagi di sini. Tadi apa? Vektor VT adalah tadi berapa? 3T kuadrat. Itu ya. 3T, sorry. VT adalah 3T kuadrat, 2T. 3T kuadrat, 2T. Benar ya? Betul kan? Wes. PT adalah 3T kuadrat, 2T. Maka AT apa? AT sama dengan V aksen T kan? Artinya diturunkan lagi berapa tuh? Halo? Diturunkan lagi 3 kali T kuadrat turunkan apa? 2T, 2 kali T turunkan 1. Sehingga AT-nya adalah apa? Hasilnya 3,6T,2. Ya kan? Nah, pada saat T sama dengan 1, makanya menjadi 6 dikali 1,2. Betul enggak? Sama dengan berapa? 6,2. Ini adalah vektor dari acceleration vector. Ya. Jelas? Percepatan. Acceleration. Oke. Berapa? Ini enggak sulit sih. Cuma ya kalau enggak diperhatikan enggak jelas. Oke. Kalau banyak bahannya juga ya. Kita lanjutkan topik berikutnya. Yang lainnya kan sudah kita pelajari dulu ya. Yang pakai tema C1, C2, C3, C4, C5, C6 dulu kan udah ya. Nah, ini kita masuk dengan yang berikutnya adalah partial derivatif. Ya, berikutnya partial derivatif. Ya, partial derivatif. Apa terjemahannya? Turunan parsial. Ya. Suaranya hilang dulu. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah berikutnya partial derivatif. Derivatif. Atau turunan parsial. Ya, turunan parsial.
Kita belajar tentang function of several variable, limit and continue. Ini ulang lagi tapi bentuk tipenya beda ya. Function of two variable. Nah, ini menggambarkan dulu untuk ini. Bagaimana kita menggambarkan ini? Dulu belum pernah ajar deh. Pernah nggak? Belum ya. Oke, kita coba. Yaitu disuruh sketsa ya. Sketsa bahasa Indonesia. Oke. Sketch the graph, ya, maksudnya sketsa grafik ya, atau grafik ya. The graph of the function. Fungsinya adalah fungsi X, Y sama dengan 6 kurang 3X kurang 2Y. Ini boleh nggak tertulis gini, Z sama dengan 6 kurang 3X kurang 2Y. Boleh nggak? Boleh kan? Jadi sketsa grafiknya di sketsa grafik bentuk ini Z sama 6 kurang 3 ekor ini dalam 3 dimensi ya, dalam ruangan. Ini penting ini karena nanti kita masuk dengan bagaimana menghitung volume, itu menurut saya itu lebih penting ya. Karena Anda desain nanti akhirnya menghitung volume bentuknya kayak apa, apakah bentuknya paraboloida, apakah bentuknya setengah bola, apakah bentuknya hiperboloida, ya macam-macam ya. Fungsi X, Y itu boleh ganti Z sama ya. Nah, kalau kita gambarkan sketsanya, hari ini nggak tahu saya ini bisa miring-miring gini, bisa lurus. Ini X, ini Y, ini Z. Nah, bagaimana kita menggambarkan ini? Halo, sketsa gambarnya. Ini penting karena Anda desain nanti kan. Di bidang alasnya apa tuh? X, O, Y atau bidang X, Y. Gitu. Halo? Bidang alasnya kan X, O, Y. Seringkali O-nya disebut bidang X, Y. Z-nya berapa sini? 0 enggak? Di bidang alas, di lantai Z 0 enggak? Kan enggak ada ketinggian. Enggak ada ketinggian, Z-nya berapa? Di bawah Z-nya berapa? 0 kan? Berarti kalau kita masukkan Z-nya 0, Z 0 sama dengan 6 kurang 3X kurang 2Y. Kan gitu kan? Oke, Z-nya 0 berarti di alas. Bidang XY atau bidang XOY. Nah, kalau di sumbu, saya tanya, di sumbu Y, di sumbu X, apa yang 0? Berarti yang dua dimensi ya. Di sumbu X, Y-nya 0 enggak? Ya, Y 0. Oke, maksud Y 0, masukkan nih. 0 sama dengan 6 kurang 3X kurang 2 kali 0. Ya enggak? Berapa tuh? 0 sama dengan apa? Sorry. Min 3X pindah ke sini 3X. 3X sama dengan 6. Berapa X? 6 bagi 3 adalah 2. Ya kan? Berarti titiknya adalah titik berapa ini? Di X ini berarti 2 nih. 1, 2. 1, 2.
Di sini kan titiknya. Loh, itu titik apa tuh? 2,0,0 enggak? Ya. Kemudian di sumbu Y apa yang 0? X-nya 0 enggak? Berarti ada tulis sini X sama dengan 0. Dimasukkan 6 kurang 3 kali 0 kurang 2Y. Ya, ini 0 kan? Ini 0 ini hilang. Ini 0 sama dengan ya. 0 sama dengan, berarti sini 2Y sama dengan 6. Berarti Y berapa? 6 bagi 2 adalah 3. Oh ya, ini titiknya ini tadi titiknya menjadi 2,0,0 ya. Jadi titiknya ini menjadi karena X-nya 2, 2,0,0. Nah, ini titiknya nih 2,0,0. Kalau Y-nya 3, berarti sini 0,30 ya enggak? 0,30 di mana? Berarti Y-nya 3. 1, 2, 3. Benar enggak? Y-nya 1, 2, 3. Nah, ini kita hubungkan nih. Titik ini kita hubungkan. Halo. Tinggi A. Ini artinya kalau Z apa di Z? Kalau cari Z berarti X-nya 0, Y 0 kan? Halo. Berarti X, X0, Y0, ini mendapatkan Z. Z-nya adalah, jadi atas Z adalah 6 kurang 3X. 3 kali 0 kurang Y-nya juga 0. Hasilnya berapa? 6 kan? Berarti titiknya adalah 0,0,6. Ya enggak? Tambahkan 6 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 6. Ya. 6 dihubungkan. Hubungkan. Dihubungkan juga. Sorry. Nah, sudah nampak itu? Bentuknya apa tuh? Bentuk apa ini? Limas. Limas kan? Alasnya berbentuk segitiga, ya. Limas. Nah, ini titiknya adalah warna lain. Ini titiknya dari yang 2,0,0. Ini titiknya adalah 0,3,0. Dan ini titiknya adalah 0,0,6. Paham maksudnya? Kalau mensketsanya, udah bisa ya? Ya. Cara hitungannya itu oke, ini yang disebut engineeringnya itu adalah kalkulusnya, ya, untuk menyelesaikan. Baik, kita kembali ke komputer. Nah, ini yang gambar sudah jadi dia pakai komputer, ya nak? Paham ya? Baik, kita teruskan lagi. Nah, kalau ini adalah apa? Sketsa the graph of G X, Y itu ganti G X, Y itu adalah Z akar 9 kurang X kuadrat kurang Y kuadrat. Adalah persamaan? Apakah itu? Yang berikutnya adalah sketch the graph
of Y. X, Y adalah akar 9 kurang X kuadrat kurang Y kuadrat. Nah, yang ini kita misalkan Z tuh ya. Tetap. Gambarnya itu kasih. Akar dari 9 kurang X kuadrat kurang Y kuadrat. Ya kan? Dan ini supaya akar hilang diapakan? Dipangkat 2 kan enggak? Lambang di pangkat 2 itu diakarkan gitu di bawah ya kan. Pangkat 2 kan berarti ini Z kuadrat adalah apa? Ini artinya akar 9 kurang X kuadrat kurang Y kuadrat pangkat 2. Berarti Z kuadrat adalah 9 kurang X kuadrat kurang Y kuadrat. Atau ini semuanya pindah ke kiri. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat adalah 9 itu 3 kuadrat. Persamaan apakah ini? Halo. Sama apa tuh? X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat adalah 3 kuadrat. Adalah persamaan bola. Ya, persamaan bola. Dengan jari-jari 3. Pusatnya O 0,0,0. Ya enggak? Jadi kalau kita gambarkan, ya, kalau kita gambarkan, ini X, Y, Z. Dia jadi 3. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Ya. Ini 1, 2, 3. 3, 3. Ini min 3 ya. No. Nah, pasti yang lingkaran bawahnya bentuk elip, ya kan? Karena kalau ini lingkaran lagi, nggak kelihatan perspektifnya. Jadi kalau kita gambarkan, warna hijau misalnya, ini lingkaran gitu. Nah, terus ini yang ini mana yang desain sih ya? Tengah bola nih. Sudah. Ini gambar setengah bola sebetulnya nih. Ini kan jari-jarinya 3 sini. Oke? Nah, ini yang titiknya 3,0,0. Ini adalah titik 0,3,0. Ya nah. Ini titik ini 3 sini. Ini titik 0,0,3. Sudah jelas? Anda bisa mendesain ya. Oke, Anda kan produk desain engineering ya, desainnya itu ya. Bisa menggambarkan. Oke. Ada bentuk yang lain lagi, oke. Kontur map. Kontur nggak usah lain. Nah, untuk tahu aja apa ini ilmunya, ilmu kontur. Ya, jadi ada
Lever. Ini adalah lever curve and contour map. Jadi peta kontur. Kontur tuh ini. Ya, kontur tahu? Halo? Kalau gambar mobil, misalnya kata kontur itu, saya nanti gambarkan gini kan. Gambar yang tujuan kontur itu ini garis ini nih, kayak kelilingnya itu. Ini disebut kontur kan? Kontur. Paham maksudnya? Kontur. Salah. Oke ya, paham ya? Itu kontur. Jadi kalau adakah modelnya kalau ini dari atas lihat ada lingkaran, 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 itu kontur gitu. Ya, paham ya? Nah, mungkin saya contohkan yang berada di apa? Anda nggak pernah lihat yang ada di Windows Maya itu nggak pernah buka ya? Yang ini map ya. Kita lihat. Nah ini kayak gunung terus dikonturkan, diproyeksikan. Ini map nih, paham? Ke bawah itu kontur, kayak lingkaran-lingkaran, betul nggak? Ya, kalau mobil itu juga tadi kontur juga sebut ya, jelas. Nah, apalagi nih, nah ini konturnya lebih ramai lagi kan. Ini keadaan apa? Topografi. Topografi itu yang pada kulit bumi ya, kontur. Jelas ya? Isotermal, bisa gempa gitu kan. Itu lihat konturnya gimana. Ini peta, coba tekannya. Ini juga kontur. Di kontur itu banyak macam modelnya. Ini enggak. Ini yang tadi, gambar tadi yang kita buat tadi ya. Cuma ini garis sejajarnya. Nah ini contohnya seperti ini lingkaran-lingkaran pada ini namanya apa? Paraboloida, parabolit, parabolit, paraboloida. Jadi paraboloida, ya kan? Nah ini diproyeksi kan jadi gini kan? Enak. Itu maksudnya, ya. Itu kontur, ya. Function of three or more variable. Nah, masuk 3 variabel sekarang. Ya, kontur tahu ya, modelnya gitu. Oke. Nah, ini fungsi 3 variabel. Kita masuk. Terus ini fungsi kalau ini Z tadi A. Ini apa X kuadrat Y kuadrat ini bentuknya seperti kalau ini sama dengan R kuadrat, ini menjadi bola. Betul nggak? Kalau ini R kuadrat ya. Oke. Itu menjadi bola katanya. Dengan jarinya R kuadrat pangkat 2 nih. Limit continue ini tak terlalu apa, kita langsung aja. Nah, yang penting, ini masuk yang ke-16, pas minggu ini kan sudah minggu ke-8 ya, berarti 15-16 kita masuk. Masih partial derivatif part 2, bagian keduanya. Tadi bagian pertama ya. Nah, bagian ini adalah masih partial derivatif. Ya. Partial derivatif tentang partial derivatif tangen plane and linear
sama lanjutan tadi ya. Nah, ini yang saya mau jelaskan ke Anda nih. Ya. Bahwa penulisan turunan parsial itu banyak penulisannya, banyak modelnya kan. Oke. Jadi kalau diketahui Z adalah fungsi dua variabel, maka turunan pertama terhadap X, ya, ini banyak model ya. Anda bisa tulis turunan pertamanya apa? Ini boleh saya tulis pertama ZX, boleh nggak saya tulis? ZX artinya turunan pertama terhadap X. Ya, kalau ini fungsi dua variabel, ZX adalah, boleh nggak saya tulis FX? Boleh. Tapi saya lebih cenderung depannya apa? Z pakai. Enak. ZX. FX juga boleh. Atau ini boleh turunan Z terhadap X apa? Do Z per do X. Pakai do. Turunan parsial. Ya kan? Ya. Ada nggak yang tulis turunan F terhadap X? Do F per do X. Kalau saya cenderung yang Z-nya. Yang Z. Karena soalnya kan Z di depan. Nah, jadi bukan salah sih. Ya. Boleh aja gitu. Ya. Ada nggak yang tulisnya dx f turunan parsial X terhadap fungsi F? Ada gitu. Dx f. Nah, ini bikin pusing ini ya. Kalau yang lazim tuh ini sama ini aja. Ya, nah. Sehingga ZY apa ada? ZY adalah turunan Z terhadap Y. Enak. Paham ya? ZY turunan Z terhadap Y enak. Parsial, turunan parsial. Ya, lebih mudah gitu. Kalau penulisannya kita lihat banyak sekali, tapi yang baru kita masuk contoh. Oke, kita masuk contohnya. If fungsi X, Y adalah X pangkat 3 tambah X kuadrat Y kuadrat dikurang, sorry, ini Y pangkat 3 nih. Y pangkat 3 dikurang 2 Y kuadrat. Oke, suruh find, dicarilah Fx, ya, Fx dari 2,1, ini XY-nya, dan Fy dari 2,1. Pertanyaan itu. Halo. Nah, kalau kita cari, ya, soalnya kayak ini. Ya. Fx, Y sama dengan X pangkat 3 tambah X kuadrat Y pangkat 3 kurang 2Y pangkat 2. Ya. Kalau diturunkan terhadap X, lingkari X-nya saja. Kan gitu kan? Turunan parsial. Ini kan enggak? Turunan parsial. Parsial derivatif. Oke. Sehingga sini apa? Fx. Boleh kan? Fx atau do F per do X. Betul nggak? Karena ini F di depannya. Kan? Di depannya F, ya F. Kalau Z, Z gitu. Nah, ini sama dengan apa? Turunkan. X pangkat 3 turunkan apa? 3 kali X pangkat 3 sama 1 enggak? Nah, ditambah X Y pangkat 3 cos tetap pengali. X kuadrat turunannya apa? X kuadrat turunannya 2 X kali Y pangkat 3. Betul enggak? Yang kita turunkan ini ya. 2X-nya. Y pangkat 3 cos tetap pengali. Kemudian ini konstan. Turunnya apa? 0. Sehingga berapa? Nah, ini boleh kan tulis Fx dan kurung X, Y. Nanti sama enggak? X, Y-nya enggak ditulis.
Tapi ini karena ini fx x, y sama dengan berapa? 3x kuadrat ditambah 2xy pangkat 3. Nah, baru kita cari. Jadi fx dari nilainya berapa? Di titik 2,1 x, y. Di titik 2,1 adalah x-nya 2, y1. 3 kali x-nya 2, 2 kali x-nya 2, y-nya 1 pangkat 3. Hasilnya apa? 2 pangkat 2, 4 kali 3, 12. Ini 2 kali 2, 4 kali 1 pangkat 3, 4. Hasilnya 16. Paham di sini? Halo? Heran, kok ada nih yang serius itu hanya berapa orang, yang lain itu sibuk dengan gadget nih, sibuk dengan HP nih. Ini bahannya untuk UAS lagi loh. Oke, nah setelah itu kita masuk lagi yang berikutnya adalah fungsi x, y adalah x pangkat 3 tambah x kuadrat y pangkat 3 dikurang 2y kuadrat. Yang kita mencari adalah fy. Artinya kita turunkan terhadap fungsi y saja, lingkari y-nya. Yang ada y ini kan. Halo. Yang ada y saja. Yang tidak ada y, konstan. Konstan itu ada dua macam. Konstan saja, turunannya 0. Konstanta pengali, ikut sebagai pengali. Jelas? Udah lewat ya? Ada pun udah kasih tahu saya. Kita istirahat dulu ya. Kita belum absen deh. Oke. Hari ini minggu ke-8, berarti yang ke-15 ya. Pertemuan 15 dan 16 ya. 15. Betul ya? 15. Ini hari ini tanggal 30 Oktober, betul. Jadi berarti attendant. Tolong Kak, kalau saya harus pakai ini apa? Taker juga nih. Kelupaan nih. Input. Nah, ini yang absennya cuma yang kosong aja. Alicia Rahel Saputra. Itu binus akses. Mana? Alicia tadi ada deh. Ada ya. Ya selalu gitu ya. Debbie ngapa? Hah? Lupa. Forget. Terus Glosia Makobima. Betul. Kemudian Grace Atanto. Apa? Grace? Hah? Lupa. Grace. Oke. Terakhir Ivan. Forget. Lupa. Oke. Sudah ya. Ini masih nanti yang agak belakang gitu ya. Ada 3 teorema. Teorema Gauss, teorema Green, dan teorema Stokes. Itu yang oke, kita sudah absen. Oh ya, session lognya saya belum. Boleh istirahat dulu deh. Anda. Silakan. Ya, kita geser jamnya ya. Tadi saya lewat 10, 5 menit geser.